Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Khairul Umah, NIM 203180253 akan menjelaskan proposal dengan judul Upaya Peningkatan Keterampilan Menulis Cerpen pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan penerapan pendekatan proses pada siswa kelas 5 MI Ma'arif Patian Kidul Siman Ponorogo. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Pada hakikatnya, tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia adalah memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Dengan pembelajaran bahasa, memungkinkan manusia untuk saling berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, dan untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan kesusastraan merupakan salah satu sarana untuk menuju pemahaman tersebut. Dalam data yang saya ambil, didapat bahwa selama ini dalam pembelajaran menulis, proses kreatif siswa dalam menulis kurang diperhatikan guru. Penilaian tulisan siswa hanya dilihat dari hasil akhir tulisan. Dari beberapa masalah yang ditemui, solusi yang diberikan oleh guru adalah mengganti pendekatan pembelajaran dengan pendekatan proses. Pendekatan proses ini, siswa tidak hanya menulis untuk mendapatkan nilai dari guru saja, akan tetapi mereka menulis cerpen untuk pembaca. Dengan pendekatan yang diterapkan oleh guru, diharapkan bisa meningkatkan keterampilan para siswa pada pelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam keterampilan menulis cerpen. Oleh karena itu, penulis mengambil penelitian dengan judul tersebut. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan menulis cerpen pada pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 di MI Ma'arif Patian Kidul Siman Ponorogo masih rendah. 2. Pendekatan yang digunakan guru dalam pembelajaran menulis cerpen pada mata pelajaran bahasa Indonesia masih tradisional. 3. Pendampingan siswa pada tahap-tahap pembelajaran menulis cerpen pada siswa kelas 5 di MI Ma'arif Patian Kidul Siman Ponorogo masih kurang. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana keterampilan menulis cerpen siswa kelas 5 di MI Ma'arif Patian Kidul Siman Ponorogo sebelum diterapkan pendekatan proses? Bagaimana penerapan pendekatan proses untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 5 di MI Ma'arif Patian Kidul Siman Ponorogo? 3. Bagaimana keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 5 di MI Ma'arif Patian Kidul Siman Ponorogo setelah diterapkan pendekatan proses? Tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 5 MI Ma'arif Patian Kidul Siman Ponorogo dengan penerapan pendekatan proses. Kontribusi hasil penelitian. Penelitian ini memiliki kontribusi hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagi siswa, penelitian ini merupakan upaya meningkatkan keterampilan menulis cerpen. Bagi guru, dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan pendekatan proses untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan menciptakan siswa yang berkualitas. Telah penelitian. Menurut penelitian dilakukan oleh Siti Halidah yang menyatakan bahwa pendekatan proses adalah pendekatan yang menekankan pada proses pembelajaran, aktivitas, dan kreativitas dengan artian meliputi keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghafur yang menyatakan bahwa pendekatan proses adalah suatu langkah kegiatan yang menyatakan yang dilakukan dari persiapan sampai pemupublikasian dengan menekankan aspek proses bagaimana dilakukan oleh sang penulis. Kemudian, penelitian lain juga dilakukan oleh Abdul Thalib yang menyatakan bahwa pendekatan keterampilan proses pada hakikatnya adalah suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Kajian teori. Kajian teori ini ada yang pertama yaitu tentang keterampilan menulis. Keterampilan menulis yang pertama pengertian. Dalam KBBI, menulis diartikan sebagai melahirkan pikiran atau perasaan dengan tulisan. Menulis juga merupakan suatu cara komunikasi secara tidak langsung, namun demikian melalui kegiatan menulis, penulis juga dapat menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada orang lain. Fungsi dan tujuan menulis. Fungsi dan tujuan menulis. Dalam dunia pendidikan, menulis memiliki fungsi
penting dalam sebagai alat berpikir menjadi mudah. Juga dapat menolong kita berpikir secara kritis. Ragam tulisan. Banyak ahli telah melakukan klasifikasi tulisan berdasarkan bentuknya yang menjadi 4, yaitu eksposisi yang mencakup definisi dan analisis, deskripsi yang mencakup deskripsi ekspositori dan literer, narasi yang mencakup urutan waktu, motif, konflik, titik pandang, dan pusat minat, dan argumentasi yang mencakup induksi dan deduksi. Pendekatan proses dalam menulis. Dalam pendekatan proses, ada 2 hal yang harus dipegang pada setiap proses yang berlangsung. Pertama, proses mengalami. Kedua, proses menemukan. Di sisi lain, proses ini akan membantu siswa dalam membangun karakter pribadinya, yang diharapkan nilai-nilai yang ditemukan akan menjadi inspiratif dalam setiap langkah dan tindakan yang diambil dalam kehidupannya. Tahap-tahap menulis cerpen. Yang pertama, ada tahap pra-menulis. Yang kedua, tahap membuat draft. Yang ketiga, tahap merevisi. Yang keempat, tahap menyunting. Dan yang kelima, tahap berbagi. Cerpen dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hakikat cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan salah satu ragam dari jenis prosa. Cerpen terdiri dari berbagai kisah seperti kisah percintaan, kasih sayang, jenaka, dan lain-lain. Cerpen biasanya mengandung pesan atau amanat yang sangat mudah dipahami. Unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen yang pertama yaitu tema, yang kedua alur, yang ketiga setting atau latar, yang keempat tokoh atau pelaku, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh amanat atau pesan. Unsur ekstrinsik. Yang pertama latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang pengarang. Kerangka berpikir. Menulis merupakan suatu cara berkomunikasi secara tidak langsung untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan melalui media tulisan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan yang efektif untuk pembelajaran menulis adalah pendekatan proses. Pembelajaran menulis dengan pendekatan proses menuntut guru untuk membimbing siswa selama proses menulis. Penelitian tindakan kelas ini merupakan upaya untuk mengatasi kendala pembelajaran menulis, khususnya menulis cerpen siswa kelas 5 NI Ma'arif Patian Kidul Siman Ponorogo dengan menerapkan pendekatan proses. Hasil penelitian ini dapat menyelesaikan masalah pembelajaran keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 5 NI Ma'arif Patian Kidul Siman Ponorogo. Pengajuan hipotesis tindakan. Berdasarkan kerangka berpikir, pengajuan hipotesis tindakan yang dapat diajukan adalah pendekatan proses dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 5 NI Ma'arif Patian Kidul Siman Ponorogo. Metode penelitian. Yang pertama, objek tindakan kelas. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek tindakan kelas adalah meningkatkan keterampilan menulis cerpen pada siswa kelas 5 NI Ma'arif Patian Kidul Siman Ponorogo dengan penerapan pendekatan proses. Setting subjek penelitian tindakan kelas adalah siswa kelas 5 NI Ma'arif Patian Kidul Siman Ponorogo yang berjumlah 34 orang. Variabel yang diamati, variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan pendekatan proses. Sedangkan variabel terikatnya dalam penelitian ini adalah peningkatan keterampilan menulis cerpen pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 5 NI Ma'arif Patian Kidul Siman Ponorogo. Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas per siklus. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam 2 siklus. Yang pertama, siklus 1. Siklus 1 yang terdiri dari perencanaan, tindakan, dan observasi 1 pada siklus 1 pertemuan 1. Refleksi 1 terhadap siklus 1 pertemuan 1. Evaluasi 1 terhadap siklus 1 pertemuan 1. Tindakan dan observasi 2 pada siklus 1 pertemuan 2. Refleksi 2 terhadap siklus 1 pertemuan 2. Evaluasi 2 terhadap siklus 1 pertemuan 2. Siklus 2. Perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua tindakan dan observasi 1 pada siklus 1 pertemuan 1. Refleksi 1 terhadap siklus 1 pertemuan 1. Evaluasi berdasarkan siklus 2 pertemuan 1. Tindakan dan observasi 2 siklus 2 pertemuan 2. Refleksi 2 terhadap siklus 2 pertemuan 2.
evaluasi berdasarkan siklus 2 pertemuan 2. Dengan kata lain, paparan siklus di atas terdiri atas 2 siklus, masing-masing dibagi menjadi 2 pertemuan. Setiap siklus terdiri dari 2 kali perencanaan, 2 kali tindakan, dan 2 kali refleksi. Setelah siklus 1 selesai, dilanjutkan dengan siklus 2. Tahapan kerja siklus 2 mengikuti tahapan kerja siklus 1. Siklus 1 diharapkan mampu memperbaiki kegiatan pada siklus 1. Sementara itu, rancangan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu rencana tindakan planning. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, prasurvei. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mempersiapkan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, membuat rancangan instrumen. Dan yang kelima, menyiapkan lembar observasi aktivitas belajar siswa dan catatan lapangan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan dan pengamatan. Pada tindakan, guru melakukan kegiatan pembelajaran seperti yang telah direncanakan, yaitu kegiatan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan proses. Pelaksanaan tindakan bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan-perubahan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pengamatan merupakan upaya mengamati pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan. Refleksi. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis selama pembelajaran berlangsung. Fungsinya, yang pertama, untuk memonitoring adalah mengevaluasi 2 hal. Apakah pelaksanaan tindakan telah sesuai dengan rencana tindakan? Yang kedua, apakah telah mulai terjadi atau sudah terjadi peningkatan atau perubahan positif menuju ke arah pencapaian tujuan yang telah diterapkan? Refleksi pada tiap pertemuan dirangkum kembali secara keseluruhan agar diperoleh gambaran secara umum dalam setiap siklusnya. Pelaksanaan evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperoleh. Adapun evaluasi, tiap siklus digunakan untuk merencanakan siklus yang berikutnya.